Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah. Di sini saya akan menjelaskan praktikum respirasi anaerob, pengaruh jumlah gula terhadap laju fermentasi ragi. Baiklah, adapun yang melatar belakangi praktikum ini yaitu fermentasi merupakan proses metabolisme yang berlangsung tanpa oksigen atau disebut juga proses anaerob. Dalam praktikum ini, kita menggunakan mikroorganisme bernama ragi atau secara ilmiah disebut Saccharomyces cerevisiae. Ragi ini mampu mengubah gula menjadi alkohol dan gas karbon dioksida sambil menghasilkan sedikit energi. Adapun reaksi fermentasi alkohol secara umum bisa kita tulis seperti ini, yaitu C6H12O6 menjadi 2Ce2H5OH plus 2CO2 plus energi. Artinya, satu molekul glukosa akan diubah oleh ragi menjadi 2 molekul etanol, 2 molekul gas CO2, dan energi. Fermentasi ini terjadi di dalam sitoplasma sel ragi dan berlangsung dalam 2 tahap utama. Yang pertama yaitu glikolisis dan kedua fermentasi alkohol. Glikolisis yaitu gula dipecah menjadi asam pirufat menghasilkan sedikit energi. Yang kedua yaitu fermentasi alkohol, di mana asam pirufat dikonversi menjadi alkohol dan gas CO2. Dalam proses ini, gula berperan sebagai substrat atau bahan baku utama yang dibutuhkan oleh ragi. Semakin banyak gula atau substrat yang tersedia, maka semakin aktif lagi ragi bekerja dan fermentasi bisa berlangsung lebih cepat. Jadi, melalui praktikum ini kita akan melihat langsung bagaimana perubahan jumlah gula dapat mempengaruhi kecepatan dan hasil dari proses fermentasi tersebut. Baiklah, langkah pertama yaitu penggunaan jas laboratorium. Alat dan bahan. Pertama, siapkan manometer. Berikutnya, botol 350 ml sebanyak 3 buah, gelas ukur 100 ml 1 unit, cawan petri sebanyak 3 unit, timbangan digital sebanyak 1 unit, spatula sebanyak 1 unit, termometer sebanyak 1 unit. Berikutnya yaitu selang, suntikan 1 unit dan plastisin 5 buah. Corong kaca sebanyak 1 unit. Berikutnya gula pasir sebanyak 10 gram dan ragi instan sebanyak 5 gram. Dan yang terakhir yaitu pewarna merah. Langkah-langkah praktikum. Pertama, masukkan pewarna merah ke dalam air 5 ml. Lalu, tunggu hingga air tersebut berwarna merah. Selanjutnya, masukkan air merah tadi ke dalam suntikan dan isi ke dalam manometer. Pastikan posisi air harus sejajar antara sisi kiri dan sisi kanan. Berikutnya, jika sisi air di kiri dan kanan manometer telah sejajar, sambungkan selang ke sisi kiri manometer, lalu masukkan selang berikutnya ke dalam botol. Timbang ragi sebanyak 1 gram dan timbang gula sebanyak 5 gram. Berikutnya, siapkan air hangat dengan suhu 35 derajat Celcius. Berikutnya, masukkan gula dan ragi yang telah ditimbang tadi ke dalam botol. Ambil air hangat yang telah kita siapkan tadi, lalu ukur sebanyak 100 ml. Masukkan air 100 ml tersebut ke dalam botol yang telah tercampur ragi dan gula, lalu aduk larutan tersebut hingga homogen menggunakan batang pengaduk. Berikutnya, masukkan termometer dalam keadaan tidak menyentuh alas botol dan selang tanpa menyentuh larutan. Selanjutnya, tutup rapat menggunakan plastisin. Di sini, fungsi plastisin yaitu mencegah masuknya oksigen dari luar yang dapat mengganggu proses fermentasi dan menghasilkan hasil yang tidak sesuai dengan tujuan praktikum. Maka dari itu, tutup rapat mulut botol menggunakan plastisin serapat-rapatnya.
Selanjutnya, amati dan catat ketinggian air merah di kedua sisi manometer setiap 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, dan 5 menit. Berikutnya, hitunglah selisih tinggi air di antara sisi terbuka dan sisi tertutup manometer. Setelah kita mengamati perubahan tekanan gas selama 5 menit pertama menggunakan manometer, kita akan mengganti alat pengukurnya untuk menghindari risiko tumpahan air. Caranya mudah, cukup lepaskan manometer dan tutup mulut botol menggunakan balon. Balon ini akan menampung gas CO2 yang dihasilkan ragi selama fermentasi. Setelah 30 menit, kita buka balonnya dan amati bau alkohol dari mulut botol. Jika fermentasi berlangsung, kita bisa mencium bau khas seperti tape ataupun roti. Ulangi langkah-langkah yang sama untuk percobaan 2 dan juga 3, di mana percobaan kedua menggunakan 1 gram ragi dan 2 gram gula, sedangkan percobaan ketiga menggunakan 1 gram ragi dan tanpa gula. Pada tabel ini, kita melihat hasil perhitungan tekanan gas karbon dioksida yang dihasilkan selama proses fermentasi alkohol pada 3 percobaan berbeda. Perhitungan dilakukan dengan rumus fisika, yaitu P gas sama dengan tekanan atmosfer ditambah Rho dikali G dan dikali H. Dengan Rho adalah massa jenis cairan, G adalah gravitasi, dan H adalah selisih ketinggian cairan manometer. Pada menit ke-0 hingga menit kedua, semua percobaan menunjukkan selisih tekanan 0. Ini berarti belum terbentuk gas karbon dioksida dalam jumlah yang terukur. Tekanan gas tetap sama dengan tekanan atmosfer, yaitu 101.325 Pascal. Memasuki menit ketiga, perubahan mulai terjadi, yaitu pada percobaan 1 yang menggunakan 1 gram ragi dan 5 gram gula. Tekanan gas mulai meningkat, selisih ketinggian mencapai 2 cm atau 0,02 meter, dan tekanan naik menjadi 101.521 Pascal. Ini terus meningkat hingga menit ke-5, di mana selisih ketinggian menjadi 4 cm dan tekanan mencapai 101.717 Pascal. Berikutnya, pada percobaan kedua, dengan gula yang lebih sedikit, yaitu 2 gram, menunjukkan pola serupa, tetapi peningkatan tekanan baru terjadi setelah menit ketiga. Ini menunjukkan bahwa fermentasi tetap berlangsung meski lebih lambat karena jumlah gula yang terbatas. Sementara itu, pada percobaan ketiga yang tidak diberi gula sama sekali, menunjukkan tidak ada perubahan tekanan dari awal hingga akhir. Selisih tekanan tetap 0 dan tekanan gas tidak berubah dari tekanan atmosfer. Kesimpulannya, gas karbon dioksida dihasilkan melalui proses fermentasi oleh ragi. Namun, proses ini hanya dapat berlangsung jika terdapat gula sebagai sumber energinya. Maka dari itu, semakin banyak gula, semakin besar tekanan gas yang terbentuk. Ragi tidak dapat menghasilkan gas jika tidak tersedia bahan makanan. Setelah 30 menit proses fermentasi, dilakukan pengujian untuk mencium bau alkohol sebagai indikator terbentuknya etanol. Pada percobaan pertama dengan 1 gram ragi dan 5 gram gula, tercium bau alkohol yang kuat, menyerupai tape atau roti. Ini menunjukkan bahwa ragi aktif melakukan fermentasi dan menghasilkan alkohol dalam jumlah yang cukup besar. Sedangkan pada percobaan kedua, dengan hanya 2 gram gula, bau alkohol masih tercium, namun jauh lebih lemah. Artinya, fermentasi terjadi tetapi lebih lambat atau hasilnya lebih sedikit karena terbatasnya substrat. Sedangkan pada percobaan ketiga, yang tidak mengandung gula, tidak tercium bau alkohol sama sekali. Ini memperkuat kesimpulan bahwa fermentasi tidak dapat terjadi tanpa gula sebagai sumber energi bagi ragi. Melalui percobaan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa proses respirasi anaerob, khususnya fermentasi alkohol, menghasilkan 2 produk utama, yaitu karbon dioksida dan juga alkohol. Proses ini dilakukan oleh mikroorganisme yang disebut dengan ragi atau Saccharomyces cerevisiae, yang bekerja tanpa oksigen. Dalam kondisi anaerob, ragi memecah glukosa menjadi etanol dan gas CO2 sebagai hasil sampingnya. CO2 inilah yang terlihat dari selisih tekanan dalam manometer, sedangkan etanol bisa dikenali dari bau khas alkohol seperti tape ataupun roti. Tingkat fermentasi ternyata sangat bergantung pada jumlah gula yang tersedia. Gula bertindak sebagai substrat utama dalam proses ini.
Semakin banyak gula yang tersedia, semakin aktif enzim-enzim dalam sel ragi bekerja. Nah, enzim seperti ZMAC akan mempercepat pemecahan glukosa menjadi alkohol dan CO2. Maka dari itu, pada percobaan pertama dengan 5 gram gula, fermentasi terjadi paling kuat. Sementara pada percobaan kedua dengan gula yang lebih sedikit yaitu 2 gram, fermentasi tetap terjadi, tapi lebih lemah. Nah, dan pada percobaan ketiga tanpa gula, fermentasi tidak terjadi sama sekali karena tidak adanya substrat yang bisa diolah. Dari sini kita bisa memahami bahwa kerja enzim sangat dipengaruhi oleh ketersediaan substrat, yaitu gula. Tanpa gula, tidak ada reaksi yang bisa terjadi meskipun ragi tetap ada. Secara nyata, proses ini juga sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya, dalam pembuatan roti, karbon dioksida yang dihasilkan membuat adonan mengembang. Dan yang kedua, dalam pembuatan tape, tuak, ataupun wine, etanol adalah produk utama yang memberikan citra rasa khas fermentasi. Sedangkan dalam industri biofuel, etanol hasil fermentasi digunakan sebagai sumber energi alternatif. Baiklah, terima kasih telah menonton video praktikum respirasi anaerob mengenai fermentasi alkohol. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.